Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengarkan dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Allah menyerukan tentang keselamatan yang dinyatakan bagi orang benar dan pembalasan bagi orang yang berlaku sebaliknya. Pada saat itu, orang tertebus akan selamat secara sempurna dari dosa dan akibat-akibatnya. Yesaya menulis, Allah sendiri yang akan mencelikkan mata orang buta, membuka telinga orang tuli. Allah akan membuka mulut orang-orang bisu sehingga mereka bersorak-sorai. Hal senada juga disampaikan oleh pemazmur. Kepada orang yang diperas, Allah akan menegakkan keadilan. Ia membuka mata orang buta. Mereka yang tertunduk akan ditegakkan dan mengasihi orang-orang benar. Kita tentu bertanya, mengapa orang-orang yang diselamatkan selalu diidentikan dengan orang-orang cacat, sakit, dan miskin? Saudara-saudari terkasih, Allah tidak memandang muka. Demikian Yakobus dalam bacaan kedua memberi jawaban dan nasihat bagi jemaatnya yang sepertinya selalu memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, busana, atau kedudukan mereka. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Demikian juga dalam bacaan Injil. Kisah Yesus menyembuhkan orang tuli dan bisu menunjukkan keberpihakan Allah kepada orang kecil dan terpinggirkan dalam masyarakat Yahudi. Ada beberapa tindakan Yesus dalam kisah penyembuhan yang patut kita renungkan hari ini. Tindakan pertama, penyembuhan itu dilakukan secara privat, di mana ia memisahkan si tuli dan si bisu dari antara orang banyak. Sikap ini mau menunjukkan Yesus tidak hendak mencari kemuliaan diri dan berpesan kepada para pengikutnya untuk menghindari segala sesuatu yang berbau pamer.
Tindakan kedua, memasukkan jari ke telinga dan meraba lidah orang itu yang menunjukkan Yesus sedang mengeluarkan apa yang menyumbatnya dan melepaskan sesuatu yang mengikat lidahnya. Tindakan ini mau menegaskan bahwa kita hendaknya menanggalkan dan melepaskan segala sesuatu yang menyumbat dan mengikat kita dalam sakit rohaniah, malas, enggan berkomunikasi, iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Tindakan yang ketiga, dia menengadah ke langit untuk menaikkan pujian kepada Bapanya yang telah melakukan mukjizat ini. Dengan demikian, Kristus menunjukkan bahwa dengan kuasa ilahilah, yaitu kuasa yang Ia miliki sebagai Tuhan dari sorga dan yang dibawanya bersamanya dari sana, Dia melakukan penyembuhan ini. Hal ini mau menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan para murid merupakan anugerah Allah dan kepada Allah sajalah segala pujian dan syukur dinaikkan. Tindakan keempat, Kristus berkata, Ephata, artinya terbukalah. Kristus berkata-kata sebagai seorang yang mempunyai wewenang dan kuasa terjadi bersama perkataan itu. Terbukalah berlaku untuk kedua indera yang perlu disembuhkan itu. Biarlah telinga terbuka, biarlah bibir terbuka, biarlah dia mendengar dan berbicara dengan bebas. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, dan semuanya menjadi baik. Berbahagialah orang yang segera setelah pendengaran dan penglihatannya dipulihkan berada begitu dekat dengan Tuhan Yesus sehingga bisa bercakap-cakap dengannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah di dunia. Ada beberapa orang yang dipanggil secara khusus untuk melaksanakan fungsi yang berbeda dalam gereja. Sebut saja menjadi imam, biarawan-biarawati, bahkan dewan pastoral paroki atau pengurus lingkungan. Namun, tugas-tugas tersebut bukan menjadikan kita berbeda bahkan lebih tinggi dari orang lain. Jabatan pelayanan yang diberikan kepada kita merupakan sarana Allah untuk menyalurkan berkat-Nya bagi manusia tanpa memandang muka. Jabatan untuk melayani bukan untuk pamer dan pemuliaan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, indera kita diciptakan Tuhan untuk menjadi media mewartakan seluruh rencana pemenuhan karya keselamatan Allah. Maka kita memohon berkat Allah agar membuka indera kita, melepaskan segala pengikat dan sekat dalam diri kita, sehingga kita mampu melayani tanpa memandang muka, terutama bagi mereka yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Lebih dari itu, kita memohon karunia Roh Kudus untuk membuka telinga dan mulut kita yang sering tuli dan bisu terhadap perubahan, kritik, saran dan masukan yang baik dari orang lain. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, syukur bagimu karena Engkau senantiasa dekat dengan kami. Berkenanlah Engkau membuka telinga, hati, dan budi kami, serta membuat lidah kami untuk mampu mewartakan sabda-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat menyentuh hati orang lain dengan kehangatan kasih yang dalam. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin,
lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapa Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.